jadi di sini aku ditemenin dua teman aku. Kita di sini akan membahas seputar public speaking, tentang mungkin di sini pada udah punya pengalaman tentang public speaking dan mungkin mereka juga belum pernah ngerasa belum menemukan titik kepercayaan dirinya di dalam public speaking. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai dan menguak tentang public speaking. Jadi perkenalkan, nama saya Sabrina Ros dengan NIM 2332177 dan di sini nama aku Nadia Nikma dengan NIM 233210005. Halo semua, aku Mafinsa Randisi Ifada dengan NIM 23321043. Oke, jadi kan kita udah perkenalan nih. Jadi pertama-tama kita mau ngomongin tentang apa sih public speaking yang Nadia sama Vinsa tahu tuh sebenarnya public speaking itu apa sih? Nanti kayak lempar-lemparan Dulu seret banget coba sumpah. Iya, jadi minum dulu ya. Silakan. Di sini udah dilengkapi hidangan dan minumannya. Oke, jadi kita di sini akan membahas seputar apa sih public speaking dan apa sih public speaking itu menurut Nadia dan menurut Vinsa sendiri. Jadi siapa yang pertama nih? Aku dulu ya. Oke. Jadi kalau menurut aku, public speaking itu adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan diri buat tampil di depan publik. Terus kalau menurut Nadia? Kurang lebih sama ya, gimana caranya kita bisa berani buat bisa berbicara di depan umum gitu, karena nggak semua orang tuh bisa Ngomong gitu. Oke, kalau menurut aku sendiri sih public speaking itu ketika kita tuh berani mengutarakan di depan umum, kita berani ngomong apapun di depan umum, terus kayak apa ya? Kayak public speaking itu menurutku kayak skill yang emang harus dimiliki setiap orang. Cuman caranya gimana sih biar kita tuh bisa memiliki skill public speaking itu? Kayak kalian pernah nggak sih punya pengalaman kayak kalian tuh kayak ngerasa nervous, ngerasa nggak pede, kayak aduh salah nggak sih aku ngomong di depan umum, aduh nanti gimana ya kalau misal tiba-tiba kayak diem terus kayak aku blank ya, terus kayak bingung mau ngomong apa lagi tuh. Kayak kalian pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu, atau mungkin bahkan udah bisa nih cara dan tahu cara ngatasin hal tersebut? Sebelumnya aku setuju banget sih sama yang Sabrina bilang tadi, kalau sama Nadia juga ya, kalau public speaking itu bukanlah skill yang semua orang bisa, tetapi kita harus kita harus mau belajar tentang itu, karena ada kalanya nanti kita bakal butuh dengan kepedean itu. Entah itu nanti ketika kita udah terjun di dunia kerja, kan gak mungkin kalau kita jadi pendiam, kita kita disuruh sama atasan diem aja, kan itu kayak nggak etis di dunia seperti itu gitu. Jadi memang kita harus banyak-banyak belajar. Proses gak harus bisa tampil di depan umum, tetapi kayak latihan aja gitu, Kayak di depan kamera Iya. atau mungkin di depan di depan cermin. Iya, Iya. biasanya kan banyak orang yang segini kayak belajar buat aja gitu. aja gitu. ya kayak kalian berarti pernah nggak sih kayak ngomong di depan cermin kayak ala-ala ada ipal Pernah, apalagi di motor sendirian, Iya. tiba-tiba buat podcast sendiri. menurutku itu salah satu bentuk gimana cara kita melatih skill public speaking. Iya, sih. betul. Benar. Oke. Terus aku juga mau bagi pengalaman sih, karena dulu ya aku tuh kalau misalnya di lingkungan baru kayak orang yang belum kita kenal gitu ya, aku tuh nggak bisa buat memulai obrolan. Jadi mesti orang dulu yang ngajak aku ngobrol baru aku bisa ngobrol. Terus sekarang aku tuh udah mulai kayak belajar, mungkin karena keadaan juga kali ya mengharuskan buat ngomong. Nah, kita Jadi ya sekarang tuh udah mulai bisa kayak basa-basi gitu lah. Karena menurut aku ya basa-basi itu skill. Iya. Kayak benar. dalam konteks komunikasi ya, karena nggak semua orang tuh bisa basa-basi gitu loh.
Jadi ya menurut aku sih dari hal simple kayak basa-basi sama orang baru tuh melatih buat komunikasi. Itu udah termasuk salah satu cara yang Iya, mengatasi rasa step tidak awal lah. nyaman. Betul. Dan menurutku kalau misal kita tuh nggak ada skill buat basa-basi sama orang baru bakal chaos banget nggak sih? Iya. Kayak, aduh gimana sih temenan nggak punya teman, padahal kita tuh kayak harus bisa menyesuaikan di lingkungan manapun. Kita harus bisa kayak jadi buron, Iya, istilahnya betul. gitu, dengan cara kita berani untuk ngajak kenalan duluan. Iya. Itu udah termasuk melatih kepercayaan diri. Betul. Nggak harus kayak tampil di banyak orang banyak di depan orang 100 gitu, sebenarnya nggak perlu. Jadi kayak mulai dari kayak yang diomongin aja, kayak kenalan, ngajak kenalan orang baru. Terus kalau Vinsa ada pengalaman apa nih tentang kayak gitu? Ini aku mau sedikit berbagi pengalaman juga dan mungkin sedikit tips ya. Menurut aku kalau misal aku buat vlog itu juga termasuk public speaking. Karena gini nih, sedikit tips public speaking itu kita bisa mengarah kalimat-kalimat tersebut lebih jauh, lebih dalam. Itu ketika kita udah menentukan topik, kayak misal vlog, kita udah tahu vlognya mau tentang apa, pasti kita akan kalimatnya bakal ke arah gitu loh, kayak bakal lanjut sendiri kayak gitu. Jadi memang yang pertama harus pede, yang kedua aku rasa kita harus menentukan kita mau ke arah mana. Jadi harus punya persiapan ya. Iya betul. Jadi kayak di sini tuh udah kepikiran. Iya. Setidaknya muncul sekilas ya ide Iya. buat apa sih yang mau kita utarain, apa sih yang mau kita omongin gitu. Cuma di sini aku mau sharing aja kalau yang aku contohin tadi seperti vlog itu kan secara online ya Kak. Maksudnya kan kita kan kayak lewat handphone, lewat gadget aja. Aku mau dengar dari kalian juga gimana pengalaman-pengalaman kalian juga pernah kayak secara offline kayak gitu, kayak berhadapan langsung dengan audiens kayak gitu. Itu buat belajar aku juga buat kedepannya. Kalau dari aku tuh termasuk kita tuh disuruh presentasi guru atau dosen Betul, di setuju depan banget. kelas. Itu termasuk kayak melatih skill kita sih, karena jujur kayak dulu pas SMA aku kayak merasa percaya diri aja karena emang aku udah tahu nih karakter teman-teman aku tuh gimana. Terus kayak yang kedua tuh akrab, jadi kan kita kelasnya kan sama terus ya, jadi kita kayak ya orang-orangnya itu aja. Tapi begitu kuliah kita tuh kayak berubah-ubah, kayak kelasnya tuh macem-macem nih, jadi takut, kadang kayak gemeter sampai dingin banget gara-gara kayak bisa ada yang nanya, aduh kalau gue nggak bisa jawab gimana ya, aduh gini kalau gini gimana ya. Itu sih, terus kayak benar-benar itu titik dimana aku yang paling menguji untuk skill public speakingku. Terus kayak aku kadang tuh disuruh bikin sambutan di desa aku, kayak misal acara Agustusan pengajian itu, karena orang-orang tuh tahu nih ilmu komunikasi nih, gitu. Aduh jadi MC bisa nih gitu. Jadi beneran yang meskipun aku tuh harus pakai HP ya buat baca, tapi menurutku itu udah salah satu cara buat melatih berani nggak sih tampil di depan umum gitu. Nggak cuma via online aja atau mungkin via yang nggak langsung face to face gitu. Tapi kalau beneran yang face to face tuh kayak lebih tantangannya tuh lebih gede itu menurutku. Jadi kayak Udah gitu ya Kak. nervousnya tuh lebih banyak daripada kayak gini di layar aja tuh kayak ya udah gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya sama banget kayak Sabrina pas presentasi ya, karena walaupun waktu SMA ya mungkin lumayan banyak ya presentasi gitu, tapi ketika kuliah itu rasanya beda banget. Karena mungkin lebih luas juga ya Kak bentuknya. Itu rasanya bener-bener overthinking banget, kayak aduh kalau misalnya kita tiba-tiba ngeblank gimana. Iya, betul. Cuman ya itu tadi sih kayak apa yang dibilang Vinsa juga, sebenarnya kalau menurut aku ya akar dari ketakutan itu ya karena kurangnya persiapan gitu loh. Karena ketika kita udah punya persiapan, kayak misalnya malamnya kita udah baca materi buat presentasi, kita udah belajar. Jadi ketika kita udah presentasi, ibaratnya tuh kita udah punya pegangan gitu loh. Jadi ya walaupun kadang tetap masih ada rasa takut, tapi udah berkurang lah sedikit. Betul. Kayak gitu sih kalau aku ya. Nggak bisa dibilang juga seorang public speaking yang udah profesional juga dia nggak nervous juga gitu. Iya, pasti pernah ada. punya pengalaman nervous, dan ketika dia memang mau belajar memang nervous itu akan hilang sendiri gitu.
aku juga punya sedikit pengalaman yang secara offline ya. Aku pernah ikut bunda aku ngisi seminar dan memang ternyata di situ sharingnya itu tentang ibu dan anak gitu. Jadi karena di situ anak SD ya, isinya anak SD gitu Kak. Jadi aku rasa menganalisis audiens itu siapa itu penting dalam public speaking. Lihat ya siapa yang dengar. Iya, karena gini, kita harus menata bahasa kita ketika kita nggak mungkin kita ngobrol sama orang tua kita samakan dengan anak kecil. Benar. Iya, kalau misalnya sepantaran sama kita mungkin kita menggunakan bahasa gaul kan masih nyambung ya Kak. Cuman kan kalau ke orang tua kan kayak kurang sopan. Jadi pentingnya juga kita menganalisis audiens kita itu siapa. Jadi kayak penataan bahasa tuh penting ya ternyata. Jadi kayak di situ pas kayak yang jadi audiens anak-anak itu berarti kayak lebih ke fun gitu ya. Iya, Kita narik hati mereka tuh dengan cara fun, terus kita itu lebih ke hiburan. Tetapi kalau mau ngasih pesan itu kayak secara sembunyi gitu loh guys. Jadi kayak nggak kayak langsung, kan anak-anak itu kan susah nangkep sebuah materi ya kalau apalagi seminar ini kadang mereka merasa bosan mainan sendiri. Nah kita itu dengan kita bisa celah itu tuh dengan kayak sebuah hiburan yang memang itu mengandung pesan-pesan tertentu yang jadi sesuai dengan nggak yang sepadan banget gitu loh buat anak-anak. Terus kayak kemarin tuh aku sama Nadia tuh kayak kita ada materi public speaking juga di salah satu pondok pesantren yang kebetulan juga anak-anak juga ya kayak audiens kita tuh anak-anak di situ kayak emang bener kayak tantangan banget nih buat kita kayak gimana sih biar mereka tuh nggak bosan, gimana cara kita ngomong di depan tuh gimana sangat apalagi kita harus memahami karakter mereka. Benar kayak kita harus mikirin tentang moodnya mereka juga gitu. Gimana sih biar nggak boring gitu kayak ngomong apa lagi ya gitu. Tapi alhamdulillahnya kita bisa ya kan. Ya benar banget. Terus kayak pas mau penutupan itu ada pengurus pantinya yang namanya Pak Gun tuh sempat ngomong kayak public speaking itu nggak bisa langsung, jadi kayak mungkin kita terinspirasi sama orang, gitu public speakingnya bagus banget kayak misalnya Najwa Shihab, bagus banget, kita nggak bisa langsung kayak bisa kayak Najwa Shihab, nggak bakal kayak gitu, harus ada kayak pengalaman kayak terbiasa gitu loh. Jadi kita kan nggak tahu Najwa juga dulunya belajar berapa lama kan karena proses orang beda-beda. Jadi kita butuh proses sih. Dan menurut aku jangan jadiin pencapaian orang lain itu bikin kita jadi minder gitu loh, kayak orang lain udah sejauh itu tapi aku masih stuck di sini, jadinya takut buat mencoba. Tapi menurut aku jangan bandingin diri kita sama orang lain, tapi bandingin diri kita di hari ini sama yang sebelumnya gitu loh. Kayak aku tadi ya, misalnya kayak yang dulunya bener-bener nggak bisa buat memulai obrolan, cuma sekarang udah bisa. Jadi ya itu sih gimana caranya kita bisa improve dari yang dulu sampai yang sekarang. Apakah sudah lebih percaya diri, apa enggak gitu. Oke, karena ini mungkin sharing sessionnya Kak, aku mau tanya buat Kak Nadia sama Kak Sabrina juga sedikit buat pembelajaran aku ke depannya. Gimana sih mengatasi ketika kita menjadi pembicara di depan umum itu ketika audiens kita itu kurang kondusif. Kan pasti sebagai pembicara kita bakalan merasa terganggu dengan kurangnya fokus mereka. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, pertama-tama dari aku ya. Jadi of course pasti kita bakal ngadepin masalah kayak gitu ketika kita jadi pembawa acara. Jadi yang pertama yang kita lakuin adalah kita harus mempersiapkan mental. Jadi dari awal tuh kita tuh gimana ya, bukan negative thinking, tapi lebih ke nanti kalau misalnya ada di keadaan kayak gitu, kita harus tetap tenang, terus kita harus tetap mengkondisikan diri kita dan tetap fokus begitu. Jadi kayak itu tuh mungkin termasuk dalam struggle ya, struggle dalam menjadi pembawa acara begitu. Resiko ya, benar. Ya, apalagi publik itu kan nggak semuanya sesuai ekspektasi kita. Benar. Terus kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku ya, kalau misalnya keadaannya lagi kayak gitu, lagi nggak kondusif, mungkin kita bisa improve kali ya di tengah acara buat ngadain ice breaking gitu. Karena mungkin ya kalau misalnya bosen tuh kan gara-gara kita cuma dengerin doang gitu ya. Jadi itu sih ngadain ice breaking buat ada interaksi antara pembawa acara sama audiensnya.
Ya, jadi ketika mungkin audiens mungkin masih tidak terkondisikan atau mungkin mereka masih sibuk sendiri nih, yang harus kita lakuin ya kita harus tetap profesional dengan apa yang kita kerjain. Jadi kita sebagai pembawa acara gitu. Tetap tenang gitu. Benar. Jadi kayak persiapan mental itu juga penting. Terus kayak yang diomongin Nadia kayak kita menyisipkan ide-ide kayak ice breaking nih kayak gitu pasti ya harus punya ide-ide kayak gitu. Oke. Jadi aku ngomong-ngomong tentang tips public speaking nih, aku juga ada tips dan kemarin kan aku habis kayak ngadain kayak pemberdayaan tentang public speaking ke anak-anak. Itu aku ada 3 tips tentang public speaking. Yang pertama itu si mata elang. Jadi si mata elang ini kita harus fokus. Mata kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus tetap fokus menatap ke depan. Nah, terus yang kedua ada si naga. Si naga ini ketika kita merasa nervous, kita merasa deg-degan, yang harus kita lakuin apa sih? Dengan tarik nafas, lalu hembuskan. Itu cara biar kita tuh nggak grogi. Untuk yang ketiga, kamu ingat gak sih Nat? Apa tipsnya? Jadi yang ketiga itu adalah si robot yang ceria. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong di depan umum, kita jangan terlalu kaku banget kayak robot gitu. Jadi kita harus tetap enjoy, tetap senyum biar orang yang melihat kita pun juga enak gitu loh. Panik banget. Betul. Kadang memang gestur tubuh itu sangat mempengaruhi. Ya, penting banget sih itu. Jadi itu dia tips public speaking dari kami dan sharing session tentang public speaking dari kami. Bila ada salah kata atau mungkin salah dalam memaparkan tentang public speaking, mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga manusia. Tapi yang kami tahu adalah sebagai mahasiswa, kami sudah berusaha untuk melatih skill public speaking kami. Meskipun sekarang baru di kamera, tapi kami janji besok-besok kami akan lebih percaya diri dalam baik kedepannya tentang public speaking. Oke. Terima kasih. See ya.